Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekelompok ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Hilma Zulfi Amanda. Dan selanjutnya, Saya Trisson Darius. Saya Dinawati Sinaga. Saya Sally Beatrice Tania. kami akan mempresentasikan tugas dari manajemen perawatan yang diajar oleh dosen Dr. Insinyur Abdullah Merjani STMT. Oke, yang pertama Dinawati. Baik, kami dari kelompok pertama ingin menjelaskan proses VMA untuk membuat telur ceplok. Pertama-tama kita membeli telurnya dulu. Awal kita membuat telur ceplok yaitu menyiapkan tempat wajan di atas kompor. Kompornya kita hidupkan dan kita taruh minyak jika wajannya sudah panas. Dan sesudah itu telurnya kita pecahkan ke dalam wajan secara perlahan-lahan. Sesudah itu kita taruh perbumbuan seperti garam dan lada. Dan kita melihat bagaimana telurnya matang dan tidak gosong. Tetapkan telur. Jika sudah siap, tetapkan telur di atas piring dan bisa disajikan. Itu proses kegagalan dalam pembuatan telur ceplok ada beberapa tingkat, yaitu tingkat tinggi, sedang, rendah, sangat rendah, tidak ada. Kalau tinggi, terjadinya gosong pada telur, yaitu ratingnya ada 5. Dan sedang, telurnya pecah, tidak berbentuk, yaitu ratingnya 4. Rendah, telur lengket di wajan, ratingnya 3. Sangat rendah, telur tidak matang, rankingnya 2. Tidak ada hasil, rankingnya 1. Kedua, Across Rating Scale. Probability, yaitu ada tinggi, sedang, rendah, sangat rendah, tidak ada. Kalau tinggi, probability-nya, yaitu for probability-nya terjadinya kegagalan yang tak terganti, yaitu ranking 1. Kalau sedang, kegagalan berulang, ada rankingnya 4. Rendah, ada kegagalan sekali, itu ranking 1. 3. Sangat rendah, yaitu sedikit kegagalan, rankingnya ada 2. Tidak adanya perubahan, 1. Destination Rating Scale. Destination, yaitu ada tinggi, sedang, rendah, sangat rendah, tidak ada. Likelihood, hampir mustahil dideteksi. Rankingnya ada 5. Kalau sedang, sulit dideteksi, ada ranking 4. Kalau rendah, mudah dideteksi, rankingnya ada 3. Sangat rendah, dari waktu untuk mendeteksi, rankingnya ada 2. Tidak ada, sangat mungkin terdeteksi, rankingnya 1. Nah, proses VMA untuk telur ceplok yaitu ada beberapa macam. Potensi kegagalan, potensi dampak kegagalan, penyebab potensi, kontrol desain, tindak perbaikan, RPN new. Yaitu proses pertama membeli telur, proses kedua mencari informasi, proses ketiga membeli perlengkapan masak, proses keempat
memulai memasak. Proses kelima, menyajikan telur. Potensi kegagalan. Proses pertama, telur busuk atau pecah. Proses kedua, tidak mengerti cara memasaknya. Proses ketiga, wajan yang dibeli rusak atau gas habis. Potensi kegagalan yang ketiga, minyak habis. Yang keempat, tidak adanya tempat. Potensi dampak kegagalan. Proses pertama yaitu gagal memasak telur. Proses kedua, sulit mengerti. Proses ketiga, tidak dapat memasak. Proses keempat, memasak tanpa minyak. Proses keempat, tidak dapat menyajikan telur. Penyebab potensi. Proses pertama, telur sudah lama atau jatuh. Proses kedua, informasi kurang jelas. Proses ketiga, menyediakan telur terlebih dahulu. Proses keempat, tidak membeli minyak. Proses kelima, tidak membeli wadah atau wajan. Kontrol desain. Proses pertama, membeli yang baru. Proses ketiga, mencari orang yang paham. Proses ketiga, membeli minyak. Proses keempat, mencari wadah. Proses kelima, mencari wadah atau membeli. RPN dalam kegagalan proses pembuatan telur ceplok yaitu ada 24, 40, 16, 18, 30. Yang dimana didapat dari potensi dapat kegagalan ada 4 di proses pertama. Penyebab potensi proses pertama ada 3. Kontrol desain proses pertama yaitu ada 2. Cara mendapatkan RPM-nya itu 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24. Dan proses kedua 5, 4, 2. Yang dimana hasil RPM-nya 40. Proses ketiga 4, 2, 2. Dimana hasilnya 16. Proses keempat 3, 3, 2. Yang dimana 18. Yang kelima 5, 3, 2. Yang dimana hasilnya 30. Tindak perbaikan untuk proses tersebut. Proses pertama lebih berhati-hati. Proses kedua meminta bantuan. Proses ketiga perawatan rutin. Proses keempat tidak lupa membeli. Proses kelima selalu menyediakan tempat. SOD. Yang dimana hasilnya 411 proses pertama. Proses kedua 511. Proses ketiga 411. Proses keempat 321. Proses kelima 521. RPM new, yaitu proses pertama 4, proses kedua 5, proses ketiga 4, proses keempat 6, proses kelima 10. Oke, aku lanjut lagi. Tugas yang kedua, tugas manajemen pemasaran produk kabinet, furniture, failure mode, and effect analysis, atau disingkat dengan FMEA. Baik, ini dia gambar produknya dan ini flowchart-nya. Bakal dimulai dengan pembuatan dasar dulu. Bisa dimulai dengan start, veneer modification for wood-nya. Lalu jadinya veneer. Dan ini kayu, pembahanan jadinya. Lalu dicek dengan QC. Jika ada reject, itu akan diolah lagi.
dari sini, dari winnernya. Lalu jika lolos, masuk ke mesin. Begitu pula pembahanannya dari kayu, dicek QC, jika kalau di reject, diolah lagi di sini, dan jika lolos, masuk ke mesin. Lalu dari mesin ini, diolah lagi, dan dicek lagi dengan QC. Kalau misalkan ada yang di reject, diolah lagi dari mesin, dan jika lolos, lalu diamplas komponennya. Setelah diamplas komponennya, dicek lagi dengan QC. Bila ada yang kurang amplasannya, diamplas lagi komponennya. Lalu dari segi kanan, metal dan hardware-nya diolah dari subkon, dicek langsung dengan QC. Jika ada yang kurang, di reject lagi, dan diolah lagi subkon. Dan kalau misalkan lolos, masuk dengan bahan-bahan yang tadi itu disatukan jadi sub and full assembly-nya disatukan. Dan jikalau ada yang kurang atau ada yang salah dari dalam penyatuan assembly-nya, di-reject lagi dari QC-nya. Lalu jika lolos, itu sudah jadi. Selanjutnya, jikalau sudah jadi produknya yang di assembly tadi, lalu diamplas unitnya. Jikalau ada yang kurang menurut QC-nya, diulang lagi. Dan setelah itu, jika lolos finishing, selanjutnya ya seperti yang tadi, dicek dulu dengan QC-nya. Jika lolos lagi, langsung final check. Jika ada yang di reject dari QC, diulang lagi. Dari QC lolos, langsung cek QC buyernya. Jikalau ada yang merasa kurang dari cek QC buyer ini, di reject lagi, diulang lagi di final check. Kalau lolos, langsung finishing packing. Jadi itu dia flowchart pembuatan kami di furniturnya. Selanjutnya, bagian kayu. Bagian kayu ini adalah fishbone, diagram dari defect. Kayu tidak bagus dan A, kayu tidak bagus, ini A-nya. Dan B-nya amplas tidak rapi. Ini dia diagramnya. Aku kurang ngerti juga ini. Baik, selanjutnya yang amplas tidak rapi ini dia diagramnya. Oke, langsung lanjut saja. Penghitungan FMA, penghitungan FMEA defek kayu tidak bagus. Potassium failure mode-nya kayu tekor, tiger green, totor, kayu berjamur, kayu melengkung, kayu pecah. Efeknya, efek pertama, kayu tidak dapat digunakan untuk komponen yang dituju. Efek yang kedua akan terlihat saat finishing. Efek ketiga, kayu akan berlubang, akan bertambah seiring berjalannya waktu. Efek yang ketiga, finishing terhalang oleh jamur. Efek keempat, sambungan konstruksi menjadi sorry, salah. Yang totor belum kejawab. Efek yang keenam, kekuatan akan berkurang dan tidak awet. Ini dia severity-nya, nanti saya akan bacakan. Oke, penyebab pertama kurang telitinya operator saat melakukan pemotongan dan pemilihan material. Efek yang kedua, penyebab yang kedua, kualitas material yang kurang bagus. Penyebab yang ketiga, serangga yang terdapat pada bahan baku akibat kurangnya kualitas material. Penyebab yang keempat, kelembapan lingkungan yang tinggi dan kurang maksimalnya proses pengawetan dan penyimpanan material. Penyebab yang kelima, kelembapan lingkungan yang tinggi dan
perubahan suhu secara drastis. Penyebab yang keenam, perubahan suhu secara drastis. Ini dia akurasinya. Lanjut ke deteksi kegagalannya. Deteksi kegagalan pertama, pengecekan dan pengukuran oleh QC. Deteksi kegagalan kedua, pengecekan oleh QC. Dan rata-rata ini dari 1 sampai 6 ini adalah dalam pengecekan QC semuanya. Ini detection-nya, ini RPN-nya. Oke, lanjut. RPN-nya 60. 60 ini dari severity-nya 10, accuracy-nya 2, detection-nya 3. Jadi 10 dikali 2, 20, 20 kali 3, 60 RPN-nya. Lalu yang kedua, severity-nya 7, accuracy-nya 2, dan detection-nya 3. Hasilnya 42. Lanjut yang ketiga, severity-nya 10, accuracy-nya 2, detection-nya 5, hasilnya 100. Severity yang keempat, severity-nya 10, accuracy-nya 3, dan detection-nya 8, hasilnya 240. Yang kelima, severity-nya 10, accuracy-nya 1, detection-nya 4, hasilnya 40. Yang keenam, severity-nya 10, accuracy-nya 2, detection-nya 2, hasilnya 40. Oke, ini tabel perhitungan FMA defek amplas tidak rapi. Oke, di sini ada potensial failure mode-nya. Gelombang pertama, yang kedua selotip, yang ketiga watermark, yang keempat bekas gerinda, yang kelima sisa lem, yang keenam dempul tidak bersih, yang ketujuh tekor, yang kedelapan dekok. Oke, dari efeknya, efek pertama, permukaan menjadi tidak rata. Efek yang kedua akan mengganggu proses finishing. Efek ketiga akan terlihat setelah di finishing. Efek keempat akan terlihat setelah di finishing juga. Efek kelima akan mengganggu proses finishing. Efek keenam akan mengganggu proses finishing juga. Efek ketujuh, ukuran barang menjadi berkurang. Efek kedelapan, bagian yang dekok akan terlihat jelas. Ini severity-nya, penyebabnya. Baik, lanjut. Penyebabnya, penyebab pertama, kayu yang melengkung sehingga saat mengamplas menjadi tidak rata. Penyebab kedua, pemakaian lem kurang sesuai dengan jenis kayu yang dipakai. Penyebab ketiga, pisau kurang tajam sehingga menimbulkan bekas gesekan. Penyebab keempat, putaran alat RPM terlalu kencang dan skill operator yang kurang. Penyebab kelima, pemakaian lem terlalu banyak sehingga saat lem mengering bekas lem menjadi lebih besar areanya. Penyebab keenam, operator kurang hati-hati dan posisi bagian yang susah dijangkau. Penyebab ketujuh, operator kurang hati-hati dan teliti saat pengerjaan. Penyebab kedelapan, operator kurang hati-hati. Ini akurasinya. Oke, deteksi kegagalan. Dari semua 1 sampai 8 itu pengecekan oleh QC aja. Semuanya deteksi kegagalannya pengecekan oleh QC. Oke, lanjut dengan RPN. RPN-nya severity dari efek itu yang pertama adalah 6, operasinya 2, detection-nya 5. Hasilnya 60. Yang kedua severity-nya 1, operasi 4, detection 5, hasilnya 20. Severity ketiga itu 2, operasi ketiga 5, detection-nya 2, hasilnya 20. Yang keempat severity-nya 3, operasinya 6, detection-nya 6, hasilnya 108. Yang kelima
severity-nya 7, accuracy-nya 3, accuracy-nya 3, detection-nya 5, hasilnya 105. Oke, yang keenam severity-nya 4, accuracy-nya 4, detection-nya 2, hasilnya 32. Yang ketujuh severity-nya 8, accuracy-nya 2, detection-nya 5, hasilnya 80. Severity ke-8 yaitu 7, yang ke accuracy-nya 4, detection-nya 3, hasilnya 84. Baik, ini tabel rekomendasi perbaikan. Kalau jenis cacatnya itu amplas tidak rapi, potensial failure mode-nya bekas Gerindra, nilai RPN-nya 108. Yang direkomendasikan perbaikannya itu 1, melakukan kontrol dan perawatan terhadap mesin gerinda. Yang kedua, menghindari penggunaan gerinda seminimal mungkin. Oke, jikalau jenis cacatnya itu kayu tidak bagus, potensial failure mode-nya kayu yang berjamur, nilai RPN-nya 240. Rekomendasi perbaikan dari kayu yang tidak bagus yaitu pertama, mengontrol kadar moisture control MC kayu secara rutin. Yang kedua, menjaga kelembapan ruang penyimpanan kayu. Yang ketiga, menata susunan kayu agar terdapat ruang sirkulasi udara. Yang keempat, melakukan pengujian secara berkala terhadap zat pengawet yang sering dipakai untuk pengawet kayu. Lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya, tugas yang ketiga akan dibacakan oleh Sally Patrick dan Trison Darius. Oke, lanjut. Oke, dari hasil dan pembahasannya, ditemukan beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan material shortage pada PT-RST, yaitu connection issue, critical storage, LT not due, PO pending confirmation, short lead time order atau SCO, dan part not approved, prime shower cannot supply, serta SLA from another part number. Bisa kita lihat ada perkentan based on reason Q1 dan Q2-nya. Shortage kategori Q1 2023, yaitu ada connection issue working on pull-in. Yang pertama, dengan angkanya 1, ada critical storage in DNS, dengan Q1 2023-nya ada 3, LT not due for PR release, dengan angka 4, selanjutnya ada pull in successful dengan angka 2, dan ada PO pending confirmation dengan angka 1. Selanjutnya ada short lead time order dengan angka 23, dan ada ECO atau control part atau part not approved dengan angka 2. Selanjutnya ada prime short cannot supply dengan angka 7, SLA from another part number dengan angka 4, dan QS 2023 ini ditotalkan menjadi 47. Selanjutnya, di sini ada persenannya, dan ada Q2 2023 dan presentase-nya. Presentase-nya Q1 2023, yang pertama ada 2%, yang kedua ada 6%, yang ketiga ada 9%, yang keempat ada 4%, yang kelima ada 2%, yang keenam ada 49%, yang ketujuh ada 4%, yang ke-8 ada 15%, ke-9 ada 9%, dan totalnya adalah 100%. Selanjutnya, Q2 2023-nya dengan angka yang pertama 3, yang kedua ada 3 juga, yang ketiga ada 9, yang keempat ada 7, yang kelima ada 1, yang keenam ada 32, yang ketujuh ada 2, yang ke-8 ada 17, dan yang terakhir ada 2. Dan total Q2 2023-nya ditotalkan menjadi 76. Presentasinya ada 4%, yang kedua ada 4% juga, yang ketiga ada 12%, yang keempat ada 9%, yang kelima ada 1%, yang keenam ada 42%, yang ketujuh ada 3%, yang ke-8 ada 22%, dan terakhir ada 3%. Dan total dijumlahkan adalah 100%. Oke. Dilihat dari jumlah kejadian material storage, maka paling tidak terdapat masalah utama
yang sangat mempengaruhi terjadinya material storage, yaitu 23 short lead time order pada Q1 atau sebesar 49%, dan meningkat menjadi 32 kejadian pada Q2 2023 atau 42 dari keseluruhan kejadian material shortage. Oke, selanjutnya, pada kuartal 1 tahun 2023, detail permasalahan yang mengakibatkan material shortage sebesar 4% dapat dilihat pada pie chart QA di bawah ini. Kita bisa lihat, di sini ada gambar pie chart reason of storage Q1. Selanjutnya, dengan menggunakan Pareto chart berikut, maka hal ini akan dapat lebih mudah dipahami kategori mana saja yang merupakan masalah utama yang harus dijadikan prioritas untuk dilakukan perbaikan. Dan di sini kita juga bisa lihat gambar Pareto chart reason of shortage Q1-nya. Oke, next. Berdasarkan data hasil penelitian, maka didapatkan bahwa terdapat dua alasan utama yang paling signifikan, yaitu short lead time order dengan jumlah 49% dan prim short cannot supply dengan jumlah 19%. Di sini kita bisa lihat juga ada gambar pie chart reason of shortage yang Q2. Oke, selanjutnya begitu juga untuk analisis data pada kuartal 2 tahun 2023, bahwa terdapat dua alasan utama yang paling signifikan, yaitu short lead time order, yaitu 42%, dan prim short cannot supply, yaitu 22%. Pareto chart berikut ini digunakan agar lebih memudahkan pembacaan faktor utama penyebab material shortage pada Q2 2023. Kita bisa lihat di sini gambar Pareto chart reason of shortage yang Q2. Berdasarkan masalah yang dihadapi perusahaan, maka tim supply chain management melakukan analisa berkenaan dengan short lead time order yang merupakan masalah utama terjadinya material shortage, di mana disimpulkan bahwa sebagai besar short LT order diakibatkan oleh kekurangan forecast yang disediakan oleh customer. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Tristan. Oke, akan melanjutkan. Pada tabel berikut ini dapat dilihat bahwa terdapat 10% insufficient forecast yang disediakan oleh pelanggan, sehingga hal ini dapat sangat berdampak pada short lead time order. Di sini ada tabel analisa forecast yang disediakan pelanggan. Di sini ada kategori sufficient, insufficient, grand total, dan percent of insufficient forecast. Yang pertama ada elektronik aktif, ada 1,986, kemudian insufficient ada 2,876, dan untuk persennya 31%. Kemudian yang kedua, elektronik pasif ada 5,955, ada 231, dan ada 6.186, dan untuk persenannya ada 4%. Untuk elektromedikal, di sini ada 1.673, dan insufficientnya ada 207, untuk grand totalnya 1.880, dan untuk persennya 11%. Kemudian misal ada
sufficientnya 2.990 dan insufficientnya ada 25. Untuk grand total ada 3.015 dan untuk persennya ada 1%. Untuk totalnya keseluruhan dari sufficient ada 12.604 dan untuk insufficient ada 1.356 dan untuk grand totalnya ada 13.960 dan untuk persennya ada 10%. Untuk persen untuk share ada 90%, ada 10%, ada 100%, dan ada 10%. Dapat dilihat bahwa terutama pada komponen aktif elektronik terdapat 13% kekurangan forecast yang disediakan. Hal ini karena lead time komponen ini cenderung lebih lama daripada komponen pasif dan elektromekanikal dan mekanikal. Berdasarkan root cause analysis yang dilakukan didapatkan bahwa banyak order yang diisu ke supplier dengan waktu yang terlalu pendek atau short lead time order. Hal ini diakibatkan oleh forecast yang didapat dari customer belum penuh waktu minimal untuk waktu mempersiapkan raw material yang berdasarkan lead time material dari supplier. Oleh karena itu selalu terjadi material shortage yang dikarenakan oleh short lead time order. Umpamanya customer hanya memberikan forecast 12 bulan, namun beberapa lead time dari supplier bisa mencapai 24 bulan atau lebih sehingga ketika PT RST merilis open PO ke supplier mereka akan terjadi short lead time. Oleh karena itu ada beberapa rekomendasi yang diusulkan guna menyelesaikan masalah. Yang pertama, memastikan forecast dari konsumen disediakan berdasarkan rentang waktu atau lead time terlama dari raw material. Umpamanya apabila terdapat material IC dengan LT terlama sebesar 24 bulan, maka forecast dari pelanggan juga perlu disediakan 24 bulan. Yang kedua, guna memastikan kelancaran aktivitas produksi dalam hal memenuhi permintaan pelanggan, perlu adanya kesepakatan awal dalam hal persetujuan pembelian dari open market stock dengan harga premium untuk material yang dibeli dari open market yang tersedia di pasar. Yang ketiga, customer diharapkan dapat meminimalkan variasi forecast terutama dalam rentang waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Yang keempat, perusahaan harus mengusahakan alternate source yang di mana beberapa produk sebenarnya sudah banyak part pengganti yang tersedia di pasaran. Sehingga ini bisa meningkatkan fleksibilitas sebagai pembeli dalam membeli part yang bisa digunakan untuk produksi. Yang kelima, guna mengantisipasi masalah material shortage, diusulkan untuk membiayai investasi dalam hal buffer stock atau safety stock risk by carrying incomplete kit sebagai persiapan awal. Untuk kesimpulan dan sasaran, dari hasil analisa terhadap permasalahan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, alasan utama terjadinya material shortage di PT RST adalah shortage lead time order, kemudian part-time square cannot supply.
Yang kedua, faktor penyebab utama pemesanan dilakukan dengan short lead time adalah dikarenakan ketidakcukupan ramalan permintaan atau forecast yang disediakan oleh customer. Yang ketiga, untuk mengantisipasi masalah ini, maka diharapkan customer dapat menyediakan forecast sesuai dengan lead time terlama dari bahan baku. Yang keempat, konsekuensi yang harus diambil apabila forecast tidak tersedia mencukupi, maka akan ada beberapa material yang harus diberi dari stockage, di mana harga jualnya dapat mencapai berapa kali dari harga dari distributor resmi. Yang kelima, cara lain yang dapat diusulkan adalah dengan mengaktifkan buffer stock, safety stock, risk buy dengan pengiriman material yang tidak lengkap atau incomplete kit. Adapun sasaran yang dapat penulis sampaikan adalah yang pertama, kekurangan material yang diakibatkan oleh prime score cannot supply belum begitu dibahas detail. Penulis menyarankan agar dapat membahas tersendiri untuk masalah yang dapat Pareto kedua ini, karena hal ini akan menyangkut masalah internal pemasok. Yang kedua, berdasarkan hasil wawancara dengan stockholder di perusahaan, sebenarnya ada beberapa kejadian material shortage yang diakibatkan oleh attrition yang melebihi standar yang ditemukan oleh perusahaan. Hal ini juga memerlukan penanganan dengan pembahasan tersendiri. Yang ketiga, pembelian material dari pihak stockage membuat biaya yang sangat besar, sehingga opsi ini memerlukan investasi yang cukup besar dan pertimbangan dari sisi profit margin perlu dilakukan dengan teliti sehingga pembahasan tersendiri. Terima kasih. Baik, itu saja presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Bila ada kurang kata-kata atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.